bersama Ustaz Budi Asari. Bagaimana kabarnya Ustaz? Insyaallah saya khair. Alhamdulillah. Sehat Ustaz Rian? Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah saya khair. Ini mungkin kita mulai kajiannya dengan hal yang paling besar mungkin Ustaz ya. Hal yang paling besar oleh umat Islam yaitu Al-Quran pastinya Ustaz. Insyaallah. Ahlan. Kita melihat ini Ustaz, di Al-Quran ini kan panduan Ustaz ya. Sampai Rasul mengatakan, Rasul tinggalkan 2 panduan, kalau kita berpegang sudah cukup, nggak akan sesat selama-lamanya. Namun pertanyaan sering muncul seperti ini Ustaz. Sejauh mana sih Al-Quran memandu kita? Sejauh mana Al-Quran memandu kita? Kan kalau katanya Al-Quran panduan, jadi kalau sebagian kita mungkin baca Al-Quran, kita tahu pada level membaca Al-Quran, setiap hurufnya pahala, iya. Itu betul. Tapi untuk dia menjadi panduan, artinya kalau panduan itu mungkin sampai cara kita bangun pagi, jam berapa harusnya bangun. Harusnya kan di Al-Quran ada panduan itu, dan sejauh mana Al-Quran itu menjadi hudan, dan tidak saja hudan, tapi Al-Quran juga bayyinat minal huda. Tidak saja menjadi petunjuk, Al-Quran juga menyebutkan Al-Quran itu adalah penjelas dari petunjuk itu. Nah, sedetail apa atau sejauh dan sampai di mana kita bisa mengambil Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita, apakah secara global saja, atau mungkin ada rinciannya juga. Nah, ini mungkin hal yang banyak di antara kita belum tahu mungkin. Masyaallah. Ini baru mulai tapi sudah ini sudah rangkaian pertanyaan berkualitas luar biasa. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Seseriku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Trian, hafizakumullah, juga para ustadz-ustadz, guru-guru yang lain yang bersama kita di malam hari ini. Bersyukur sekali pada Allah SWT kita diberi Allah kesempatan untuk banyak beramal baik. Semoga ikhlas karena Allah SWT. Karena kalau tanpa keikhlasan, semua amal ini menjadi tidak ada artinya. Tapi dengan keikhlasan itu, bahkan amal yang kecil sekalipun di mata manusia, dia akan dibesarkan dan diabadikan Allah, terserah Allah SWT. Seperti amal wakaf itu. Seperti amal wakaf. Baik, ke pertanyaan Ustaz Rian, benar bahwa Al-Quran itu disebut oleh Al-Quran sendiri bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Tapi juga Al-Quran itu disebut sebagai hudal lin nas. Ya. Hudal lil muttaqin saya kira lebih spesifik ya. Hudan petunjuk, lil muttaqin untuk orang-orang bertakwa. Hudal lin nas walaupun bisa maknanya khusus, tapi secara teks kata dia linnas, untuk seluruh manusia. Kalau seluruh manusia ya berarti yang bertakwa, yang tidak bertakwa, yang beriman, yang tidak beriman. Jadi menarik nih saja dia. Jadi artinya Quran ini ada yang memang spesifik sekali, ada yang ternyata luas sekali. Nah cuma kalau ditanyakan sampai sejauh mana Quran ini menjadi petunjuk, sejauh-jauhnya Ustaz. Gitu ya. Sejauh-jauhnya. Hanya saja coba bayangkan sekarang. Kita berpikir sedikit. Kalau kita melihat umpamanya pembahasan satu bidang ilmu saja, jangan satu bidang ilmu. Satu bab ilmu deh. Coba buka ilmu apapun, ilmu agama, ilmu umum, apapun itu, dan jangan ambil satu ilmu, satu bab saja di dalam ilmu itu. Umpamanya ilmu fisika, satu bab saja. Ilmu matematika, satu bab saja. Ilmu apapun lagi, psikologi, satu bab saja. Ilmu fikih, satu bab saja. Pertanyaan saya, ada berapa jilid kalau kita kumpulkan tulisan ilmuwan dan ulama? Umpamanya dalam bab wakaf, itu kan para ustadz ulum syariah tahu persis bahwa bab wakaf di dalam fikih itu termasuk bab yang kadang-kadang cuma dilewati gitu, cuma dilewati karena saking sedikitnya. Tapi ternyata ketika dia dibahas secara spesifik, secara khusus, aplikasi lapangan, itu ternyata berapa banyak perpustakaan Islam. Saya pernah masuk perpustakaan, dan itu kitab-kitab wakaf satu perpustakaan sendiri, karena itu di Kementerian Wakaf waktu itu, Kementerian Wakaf di Kuwait. Artinya begitu luar biasanya. Nah, kalau Al-Quran harus menulis detail, memberikan petunjuk detail semua ilmu, apalagi bukan cuma ilmu dunia, sampai ilmu akhirat, sampai ke akhirat, maka berapa tebalnya Quran itu? Berapa tebalnya? Bayangkan Al-Quran yang bisa kita kantongi hari ini. Bisa kita kantongi, kalau dicetakan ini kecil bisa kita kantongi. Itu disebut sebagai petunjuk dunia dan akhirat. Bagi orang bertakwa, bagi manusia. Itu maknanya apa?
Maknanya adalah bahwa Al-Quran ini betul-betul mukjizat. Buku setipis itu, kitab setipis itu kalau bukan mukjizat dan bukan kalamullah nggak mungkin. Apalagi usianya sudah 15 abad. Kok 15 abad? Penelitian itu belum 100 tahun. Sudah ada penelitian berikutnya yang menggagalkan, membatalkan penelitian tersebut. Nah, ini kitab suci yang sudah 15 abad. Dia bukan hanya mengawal yang sudah ada, bahkan dia memberi inspirasi yang belum ada. Itu dah satu. Karena itu kita harus pandai-pandai bergaul dengan Quran. Kalau kita ini akrab dengan Quran, maka Quran akan akrab dan memberikan apa saja yang kita perlukan untuk hidup ini. Nah, begitu saya kira. Ini luar biasa, Ustaz. Berarti memang ya itu menarik, Ustaz. Kalau seandainya Al-Quran harus menjelaskan detail kepada kita segala sesuatu, itu bisa akan panjang sekali dan luas sekali karena ilmu ini luar biasa luasnya, Ustaz. Dan mungkin Al-Quran juga diberikan Al-Quran kepada kita dengan bahasa Arab ini supaya dengan ringkas juga supaya kita memutar otak, Ustaz. Supaya kita dituntut untuk jadi cerdas, Ustaz. Dituntut untuk belajar, menuntut ilmu, Ustaz. Saya jadi ingat kemarin saya kerja di Baitul Mal, Ustaz. Jadi pikiran kita kan ke rumah harta. Dan ketika saya baca surat Al-Baqarah 265, Ustaz, itu surat itu tentang wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Seperti orang yang berinfak itu seperti satu kebun di dataran tinggi yang ditimpa hujan deras, maka hasilnya 2 kali lipat. Dan kalau hujan nggak ditimpa ataupun embun, itu pun sudah cukup untuk menumbuhkan, menghasilkan buah. Saya waktu itu ke Aceh ketemu dengan salah satu pemilik kebun. Saya tanya, pemilik kebun kurma, kenapa kurma ini susah nggak Pak merawatnya? Beliau bilang tetap harus disiram. Kenapa harus disiram? Kita kan daerah tropis. Mungkin setiap pekan itu pasti ada hujan yang turun. Kenapa kita tetap harus siram? Sementara di Arab sana, dalam setahun mungkin cuma 3 kali, 4 kali hujan turun. Nggak perlu disiram. Harusnya kan nggak perlu disiram. Beliau bacakan ayat ini. Selama ini saya melihat ayat ini sebagai ayat tentang infak, ayat sedekah. Tapi bagi petani, ayat ini dilihat sebagai ayat untuk bagaimana bercocok tanam di dataran tinggi. Jadi memang betul sekali, Ustaz, bagaimana kita melihat Al-Quran ini semakin jauh kita menggalinya dan semakin banyak Allah berikan ilmu untuk kita. Betul. Kemudian sedikit ini mungkin, Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran, kalau mungkin dari kacamata ilmu pengetahuan sains, dia lihat Al-Quran ini justru banyak berbicara bukan sains, kelihatannya, Ustaz, tapi bicaranya cerita masa lalu, Ustaz. Kisah-kisah, dan itu memakan porsi yang cukup banyak di Al-Quran, Ustaz. Nah, ini apa maksud pesan dari Al-Quran? Apa yang Allah pesankan untuk kita? Kenapa lebih banyak? Kalau kita pikirkan kasih konsep nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, gitu. Tapi kenapa disampaikan kisah dan seterusnya? Ini kenapa, Ustaz? Ya, luar biasa, Ustaz. Tadi Antum sampaikan bahwa Quran memang bukan buku sains, bahkan juga bukan buku sejarah. Tapi yang menarik, ada sejarah, ada sains. Dan ada sains dalam sejarah. Gitu ya. Ada sains dalam sejarah. Kita tahu bagaimana skill yang sangat tinggi yang harus dimiliki oleh seorang Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Itu sains luar biasa. Saya pernah mengisi di sebuah sekolah tinggi perkapalan, Ustaz. Dan saya tanya, ternyata mereka mengahli dalam membuat kapal, menganalisa, segala macam lah. Ketika saya gambarkan tentang bagaimana kapal Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana tercatat di dalam buku-buku sejarah, terus saya tanya, ini kapal sehebat ini, itu kira-kira bisa Anda buat nggak? Jawabannya nggak. Wah, ini perlu teknologi sangat tinggi. Jadi artinya Nabi Nuh itu hebat sekali sainsnya, gitu kan? Sejarah, kita tahu sejarah tentang Zulkarnain, ya kan? Itu ngecornya saja saat itu. Itu dia tembok dicor, tapi ternyata menggunakan teknologinya bukan sembarang teknologi tembok. Ya, karena kita tahu ternyata di sana ada pembahasan besi, ya kan? Ada pembahasan besi yang dipanaskan dan kemudian dituangi di sana ada timah dan segala macam. Jadi artinya teknologinya sangat tinggi. Jadi bahkan ada sains di dalam kisah. Yeah. Ketika Firaun memerintahkan pada Haman, ya kan? Haman buat sarh, buat benteng yang tinggi.
Siapa tahu saya bisa ke langit. Firaun memang kurang ajar. Jadi siapa tahu saya ke langit, saya mau lihat Tuhannya Musa. Mak, di mana? Katanya Tuhannya di langit, saya mau lihat Tuhannya Musa. Siapa tahu saya nyampe ke langit. Membangun itu ya, membangun itu, dan ternyata ada kisah sangat panjang tentang nama Haman yang sangat misteri. Ternyata dalam kitab suci manapun Haman itu sulit dijumpai atau tidak dijumpai. Makanya ketika Quran menyatakan ada nama di tokoh besar dekat dengan Firaun namanya Haman, oleh Quran itu ternyata salah satu mukjizat Quran. Oke, jadi artinya kenapa kisah? Ternyata ini contohnya. Ternyata kisah itu bahkan bisa menguraikan kepada kita banyak hal. Tadi saya cerita tentang kisah Haman itu. Kisah Haman itu ternyata kisah yang bisa membuat ilmuwan besar masuk Islam. Karena setelah dia sebagai seorang ahli dunia Firaun, gitu kan, ahli tentang Firaun itu kemudian penelitian panjang, dan dia hanya menemukan sampai dia katakan tidak mungkin ada kitab suci yang usianya sudah ada buku yang usianya sudah 15 abad yang lalu. Kemudian dia bisa mengungkap Haman itu siapa. Karena tidak ada tempat manapun Haman. Dan itu sulit ditemui. Bahkan banyak mengatakan Haman itu enggak ada. Tapi ternyata Quran mengatakan bahwa Firaun langsung perintah pada Haman, berarti Haman orang dekatnya Firaun. Dan ternyata terungkap di dalam literatur yang dia teliti, ilmuwan teliti ini, ternyata Haman itu ternyata dia seorang arsitek. Ahli bangunan. Yang diungkap Quran apa? Haman, bangunkan untukku benteng, bangunan tinggi. Kan? Artinya dari situ saja luar biasa. Artinya kisah-kisah itu mengungkap hal yang luar biasa. Teknologi, sains, termasuk pembahasan sangat penting dalam kehidupan kita, akidah. Pembahasan akidah, kita tahu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, apa yang mereka sampaikan ternyata sama dari nabi ke nabi. Kan? Mereka semua mengajak untuk beribadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbuat kemusyrikan sama sekali. Kemudian mereka membimbing masyarakatnya, tema ibadah, tema akhlak, tema syariat ini, dan seterusnya. Belum lagi kisah-kisah tentang orang-orang yang celaka, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Kemudian pertarungan antara hak dan batil, yang itu selalu ada. Dari sejak zaman pertama manusia turun ke bumi, berarti sampai kapan pun. Jadi kalau kita gini, kalau kita cinta damai, itu maknanya bukan berarti tidak ada pertarungan. Dan maknanya bukan berarti kita tidak menyiapkan diri untuk pertarungan itu. Karena itu sunatullah. Anda setuju atau tidak setuju, ridho atau tidak ridho, pertarungan hak dan batil itu terus berjalan. Anda terlibat atau tidak terlibat, ya kan? Anda mau memilih kursinya duduk di mana atau tidak memilih, ya, maka dia pasti terjadi. Pertarungan hak dan batil. Ini jadi artinya kita dari kisah itu semacam begini. Saya simpulkan satu poin saja. Ada banyak teori dalam Quran, dalam hadis Nabi, atau teori apapun. Nah, sejarah itu adalah merupakan praktek dan pembuktian teori. Kadang-kadang kita dikasih teori, sulit menjalankannya karena teori. Bahkan teori yang sama di tangan saya, di tangan Ustadz Rian, itu prakteknya bisa beda. Padahal teorinya sama. Begitu ada contohnya kita tahu, oh ini maksudnya. Jadi sejarah itu luar biasa. Makanya itu kenapa Nabi Muhammad SAW diabadikan Allah sebagian sejarah hidupnya, karena kita perlu memandangi beliau sebagai uswatun hasanah. Keteladanan yang baik. Sehingga kita tahu kalau ada teori A, ini gimana prakteknya? Kita tanya sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Quran yang berjalan. Nah, gitu. Itu sejarah Allah. Ini luar biasa. Ini agama Islam ini komplit saja. Konsepnya ada, plus praktek dari konsep itu juga ada. Kalau hari ini mungkin ada manualnya, plus tutorialnya juga ada. Betul, Masya Allah. Karena pada level tertentu. Itu nyaman ternyata kan ada tutorialnya. Kan? Iya. Kadang-kadang Ustaz itu yang kalau kita beli elektronik itu ada buku. Betul, Ustaz. Manual booknya itu kan. Nggak kepake. Itu kayaknya harusnya ditiadakan di perusahaan. Karena lumayan nyetak itu. Sekarang kayaknya sebagian udah meniadakan kayaknya. Kasih link aja. Ya, kasih linknya. Sekarang udah banyak kasih link. Bahkan lebih menarik karena ada tutorial. Barcode-nya aja. Tutorial itulah sejarah. Inilah tekniknya. Langsung praktek di lapangan. Teorinya begini, dibaca kita bingung. Kita lihat, nggak bisa juga kadang-kadang. Iya, betul. Mungkin bagi sebagian orang yang punya
mungkin waktu itu saya beli vacuum cleaner. Akhirnya saya buka YouTube, terus klik di YouTube namanya apa, jenisnya apa, baru muncul. Jadi bagi orang ideologi ataupun apapun lah namanya itu yang punya konsep, berikut punya praktek dari konsep itu langsung. Kalau kapitalisme hari ini, kapitalisme ini konsepnya banyak, macam-macam tuh buku mengarang konsep kapitalisme. Tapi siapa figur yang bisa kita teladani 24 jam dalam sehari, setiap langkahnya kita teladani sebagai figur kapitalisme? Nggak ada juga tuh. Nggak ada juga, Nggak ada, Ustaz. Sosialisme apalagi, Ustaz. Sosialisme, komunisme itu malah figur-figurnya rata-rata mati bunuh diri, Ustaz. Oh gitu. Iya, jadi kalau mau kapitalis, kalau mau sosialis atau komunisme, ya harus diakhiri dengan bunuh diri. Jadi sampai sekarang malah belum ketemu. Kalau konsep banyak, konsep itu ada Mein Kampf, ada macam-macam lah konsep-konsep. Cuman belum ketemu mana figur yang bisa ditiru 24 jam, even seluruh hidupnya bisa ditiru dari situ. Dan saya teringat Atwal Bagus, Ustaz. Iya. Ini yang menyampaikan seorang ahli, seorang ustadz, Masya Allah. Di sini orang Indonesia, dosen. Saya pernah dengarkan beliau menyampaikan kalimat bagus sekali. Beliau mengatakan begini. Kata beliau, waktu itu ceritanya sedang ramai, saat pertarungan pembahasan tentang namanya ilmu hermeneutik. Sekarang udah nggak laku. Waktu itu dipasarkan, lumayan kan itu kan. Tapi nggak laku. Gitu. Jadi ilmu hermeneutik itu adalah sebenarnya ilmu untuk menafsirkan, ya gampang gitu lah, ilmu untuk menafsirkan Injil dipakai untuk menafsirkan Quran. Kira-kira gitulah ya. Beliau ini kalimatnya bagus. Sudahlah, kita nggak usah berantem, kata beliau. Sekarang gini saja. Kalau tafsir Quran sebagaimana ulumut tafsir, banyaknya luar biasa. Anda mau tafsir zaman kapan, abad berapa, penulisnya orang negeri manapun, termasuk negeri ini. Melimpah kitab tafsir. Sekarang tunjukkan pada saya satu saja orang yang berhasil menafsirkan Quran 30 juz dengan hermeneutik. Sampai konsep itu nggak laku, Zat. Kok jangankan 30 juz. Juz 30 saya belum pernah baca. Wallah alam ya, saya nggak tahu. Dan Zat, itu luar biasanya kan. Jadi gitu-gitu itu cuma ganggu-ganggu aja ya, rusuh-rusuh lumayan lumayan ada duitnya Mas aja lumayan. Lumayan juga. Iya, itu apa? Saya sempat baca juga tuh hermeneutika itu. Katanya dulu karena kitab suci itu bahasanya Tuhan, manusia nggak bisa memahami, diutuslah Hermes. Sekarang jadi merek tas. Mahal lagi. Masya Allah. Baik, Ustaz. Kita kembali ke Al-Quran ini, Ustaz. Dan menarik sekali tadi Ustaz singgung tentang Fir'aun, dan saya lihat mungkin tidak ada, saya belum baca di sejarah manapun sampai hari ini penjahat yang lebih jahat dari Fir'aun, Ustaz. Sejahat-jahatnya orang mungkin dia cuma bilang semua kalian harus menyembah Tuhan saya. Tapi dia bilang saya itu Tuhannya. Ini levelnya udah level beda sekali, Ustaz. Dan mungkin menarik juga Ustaz, kalau kita mengambil satu kisah saja. Karena kan tadi kita bahas Al-Quran itu cukup banyak kisah yang dikutip, yang dipaparkan oleh Al-Quran di sana. Pasti itu kisah pilihan, Ustaz. Karena kan dari semua kisah Nabi Sulaiman yang ada beberapa kisah saja yang dikutip oleh Al-Quran. Dari kisah Nabi Ibrahim yang ada beberapa kisah yang dikutip. Tapi di Al-Quran itu ternyata paling banyak, kalau saya lihat, Ustaz, kalau nggak salah saya lihat itu paling banyak masalah kisah Nabi Musa, misalnya. Tepat. Mungkin ada yang lebih banyak. Mungkin kisah Nabi Musa paling banyak. Tepat. Nabiullah Musa kisah paling banyak disebut dalam Quran. Iya. Nah itu kenapa Ustaz? Kenapa Nabi Musa? Sedangkan mungkin kalau kita lihat Nabi Sulaiman punya kepemimpinannya jangan manusia, jin, angin itu bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Musa itu pertanyaan juga mungkin. Saya suka dengan perbandingan Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman. Sekarang gini deh, kita nih, saya cerita sedikit ya. Dengarkan cerita saya tentang Nabi Sulaiman. Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam itu pergi kemana-mana pakai angin. Itu pakai angin. Quran bicara itu. Ya. Itu sampai ghudu wa syahr wa ruha syahr. Jadi itu pergi bisa sebulan, itu angin tuh begitu luar biasa kecepatannya. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam punya kerajaan. Kerajaannya membuat seorang ratu saja bingung. Ratu Bilqis. Kalau kita bingung, itu wajar. Rakyat jelata. Rakyat jelata wajar. Tapi ratu juga bingung lihat kehebatan kerajaan itu luar biasa.
kalau kita di pelataran kerajaan Sulaiman, kalau kita baca itu, saya kalau baca tentang kerajaan Sulaiman alaihissalam itu, di pelataran itu kan, dan Quran juga mengatakan itu dibuatkan berbagai macam bangunan, hiasan dalam bentuk yang besar-besar yang tidak mungkin dibangun manusia. Dengan segala macam perhiasan itu. Istana berlapis kaca, ya kan, sehingga dipikirnya ada air segitu ya. Segala macam pasukan kalau dia sedang bariskan itu dibariskan dari mulai pasukan manusia, pasukan jin, pasukan burung dibariskan dan semua dikontrol oleh Sulaiman. Oke. Ini sebagian kisah Sulaiman alaihissalam. Pertanyaannya, kisah begini, kalau kita dengarkan tadi barusan, untuk hari ini kira-kira tempatnya buat kita, itu ada di negeri dongeng atau di dunia nyata? Saat ini ya mungkin di negeri dongeng. Di negeri dongeng? Di negeri dongeng. Jadi untuk umat Muhammad SAW, kisah Sulaiman alaihissalam itu tinggal kita imani. Tetapi dalam kehidupan kita, gak masuk. Pernah tahu kuda punya sayap? Pegasus. Itu kudanya Sulaiman misalnya. Ya, Nabiullah Sulaiman kudanya bersayap. Saya belum tahu apakah ada kuda bersayap ya, atau kalau tidak berarti dia barang yang punah. Hewan yang punah. Kan banyak hewan yang punah. Berarti termasuk jenis kuda yang kebayang saatnya ada kuda pakai sayap kayak Pegasus. Luar biasa. Artinya buat kita kisah Nabi Sulaiman seperti negeri dongeng. Sehingga kisah tentang Sulaiman gak banyak-banyak dalam Quran. Nah, bisa bicara sama semut coba. Hari ini belum ada ilmu pengetahuan dan fakultas bahasa yang bisa semut. Jurusan bahasa gajah belum ada. Jurusan bahasa semut. Yang ada adalah pawang gajah ya. Ya, tapi bisa bicara dengan gajah itu belum bisa. Apalagi bicara sama semut. Karena kita nggak tahu di mana mulutnya juga itu. Jadi kisah itu buat umat Nabi Muhammad SAW dikisahkan untuk diimani. Tetapi buat karena Quran itu petunjuk, buat kita petunjuknya apa gitu. Nah itu artinya dengan cara berpikir itu kisah yang paling banyak diulang, yaitu kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Maknanya apa? Ini kisah yang paling cocok kalau umat Nabi Muhammad mau belajar tentang semua bidang kehidupannya. Cocok kalau kita belajar dari Nabiullah Musa alaihissalam, karena kita bisa lihat, loh Musa kita tahu kan, dari sejak lahir bayi itu manusiawi banget. Ibunya takut Musa dibunuh. Ibunya sedih luar biasa. Ya kan? Dengan semua kisah Musa yang kita tahu. Musa takut lari. Kan kayak kita, takut lari enggak? Lari. Karena Musa takut terancam nyawanya, lari ke negeri matian, dia lari ke negeri matian. Sampai negeri matian enggak tahu saya harus nemui siapa. Ya kan? Duduk aja di situ. Dia berbuat baik, ditemui oleh orang soleh di sana, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian dia diangkat. Awalnya dia sebenarnya mau disewa. Kemudian gak lama jadi mantu. Nah, digabungkan antara mantu dan sewa. Ya kan? Dapat istri, dapat pekerjaan. Iya, pekerjaan, dapat istri. Ya kan? Dapat istri dengan mahar pekerjaan. Kan maharnya sewa, ya kan? Pekerjaan 10 tahun. Ya, pekerjaan 10 tahun. Ya, artinya itu kisah sangat manusiawi buat kita. Cocok bukan? Nah, sampai ujungnya dari hal yang sangat pribadi Musa alaihissalam, kemudian keluarganya, kemudian dakwah masyarakatnya, perlawanan di masyarakatnya, sampai ujungnya adalah Musa berhasil menjatuhkan tauhid. Itu dari Fir'aun tadi itu berhasil menjatuhkan tauhid. Musa alaihissalam itu cocok sekali dengan zaman kita. Di zaman manapun, di negeri manapun. Karena itulah maka ini saya kira salah satu hikmah. Ini singkat saja. Ringkasnya salah satu hikmah mengapa kisah Musa alaihissalam itu kisah yang sangat atau paling banyak disebut dalam Al-Quran Karim. Ini luar biasa kisah Nabi Musa ini memang dan tauhid yang beliau hadapi itu tauhid yang levelnya itu sampai hari ini kita belum menemukan mungkin orang yang seperti itu. Yang levelnya sampai Al-Quran mengatakan wa fir'auna dzil autad, dan Al-Quran juga mengatakan wal jibala autada, artinya Fir'aun itu seperti menguasai bukan satu teritori. Tapi kalau ada presiden yang mengaku dia Tuhan, berarti sebenarnya dia sudah tahu bahwa presiden di negara lain takut sama dia. Atau mungkin dia satu-satunya presiden. Bisa saja dia levelnya menguasai dunia, bukan menguasai satu Mesir saja. Karena kalau dia mengaku Tuhan, kemudian diserang oleh raja lain,
mana Tuhannya kok lemah? Berarti kan dia punya confidence yang cukup Tuhannya tinggi. lari gitu. Iya, punya confidence yang cukup tinggi sampai dia ngaku Tuhan, bahwa dia yakin sekalipun ada kerajaan lain tuh masih di bawah saya mungkin gitu. Iya, iya, Dan ini yang dihadapi oleh itu Musa. menarik. Coba kan sebenarnya kisah Bani Israel di Mesir itu kan sebenarnya kalau ditanyakan kan sebenarnya Bani Israel, kalau Israel itu adalah Yakub alaihissalam. Yakub kan tinggalnya tidak di Mesir sesungguhnya kan, tinggalnya di Palestina, di negeri Syam. Zaman Yusuf sang anaknya Yakub alaihissalam. Saat Yusuf memimpin Mesir kan Yakub posisinya di Palestina. Dan Yusuf sendiri yang menyebut bahwa Syam itu Badui. Quran bicara kan dalam surat Yusuf. Ketika Yusuf bersyukur nanti bahwa ayah bapak ibunya kemudian saudara-saudaranya kumpul, itu disebutkan jumlah mereka sekitar 63 kalau saya tidak salah. Satu rombongan besar datang, ya 60 orang ya nggak banyak lah, tapi saat itu kan lumayan besar. Nabi Yusuf AS menyebut segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan kalian dari Badui. Bayangkan Mesir, negeri dengan peradaban tinggi, Syam, Badui. Artinya memang kalau Fir'aun itu merasa menjadi Tuhan, karena memang dia negeri kaya raya. Dan ajaibnya kalau kita baca sejarah Mesir, Ustaz, sampai zaman Khalifah Umar saja, Amr bin As radhiyallahu anhu yang merupakan pembuka Mesir nantinya ya kan, yang mengislamkan Mesir. Amr bin As radhiyallahu anhu itu kirim surat ke Umar, kalimatnya apa? Mesir itu negeri yang kaya dan pertahanannya lemah. Itu kalimat. Jadi artinya sejak zaman dulu Fir'aun sampai hari ini. Itu warisan Fir'aun. Kaya. Kaya. Nah, itulah kenapa, Ustaz. Itulah kenapa orang-orang yang memiliki keistimewaan harta, kekayaan, itu kalau tidak hati-hati bisa jadi Fir'aun. Karena itulah yang ada. Dan itu nanti disaksikan. Kita bisa baca ayat-ayatnya, bagaimana kesaksian Quran mempersaksikan itu. Dengan bahwa akhirnya kemudian akhirnya Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan karena dia pikir dia bisa bersaing dengan Tuhan. Walaupun sebenarnya banyak ulama itu sanksi. Sanksinya gini, apa iya sebenarnya Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan karena dia yakin jadi Tuhan? Rasanya enggak. Rasanya enggak. Banyak yang menganalisa bahwa Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan. Sebenarnya Ustaz, itu hanya untuk melegalkan kekuasaan dia yang absolut. Supaya tidak ada yang mengganggu kekuasaannya. Jadi macam diktator lah hari ini. Nah, supaya lengkap dan tidak ada yang berani ganggu. Kan kalau cuma diktator kan ya ada aja satu kelompok orang yang siap untuk menjatuhkan. Tapi kalau Tuhan, mosok mau mengkudeta Tuhan kan? Mosok mau mengkudeta Tuhan. Kenapa? Ada banyak bukti sebenarnya mengapa Fir'aun itu sebenarnya ngaku Tuhan itu sebenarnya enggak juga sebenarnya. Gitu, enggak juga tuh maknanya adalah itu cuma kalimat di bibirnya, tapi kalau ditanya apakah Fir'aun ngaku Tuhan, enggak lah. Berarti itu lebih pencitraannya. Pencitraannya. Dia menciptakan ke masyarakat bahwa dia punya untuk melegalkan kekuasaan. Ya, jadi orang untuk melegalkan kekuasaan kan kemudian tinggal membuat macam-macam. Ada yang titisan dewa. ini ngaku jadi Tuhan. Kemudian nanti keturunan apa, siapa, sesuci apa, dan seterusnya. Sebenarnya untuk melegalkan kuasa. Karena lihat, kalau kita ikuti antara debat Fir'aun dan Musa, ya, dialog antara Fir'aun dan Musa, kan sebenarnya Fir'aun debatnya juga tidak ilmiah tentang ketuhanan. Kalau dia betul Tuhan, kan dia tinggal tunjukkan, dia tinggal buktikan, dia siap berdebat sampai kapanpun secara ilmiah tentang ketuhanan karena dia Tuhan. Tapi Fir'aun nggak minat. Coba cek dari Quran. Fir'aun itu debat dengan Musa alaihissalam itu yang panjang bukan tentang ketuhanan. Bukan tentang ketuhanan. Karena Fir'aun tahu juga nih kalau di debat sekalipun, apalagi yang diajak debat adalah anak yang dibesarkan sejak awal di istana. Diduga namanya tinggal di istana. Diduga Musa itu paham betul tentang Fir'aun. Kan tinggal di istana. Paham betul. Jadi kalau ngaku Tuhan tuh akan diketawain Musa kayaknya.
Kan dari kecil Musa tinggal di istana. Ya, jadi artinya Firaun begitu, makanya ketika dia terdesak sedikit saja, itu sudah menjelang tenggelam di Laut Merah kan, akhirnya dia mengatakan aku beriman pada Tuhannya Bani Israel. Kalau Tuhan nggak perlulah. Dia sejak awal pun sebenarnya dia tidak percaya dia Tuhan. Tapi dia harus mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu, Rob kalian yang maha tinggi. Itu karena untuk melegalkan kekuasaan dan mereka-mereka yang melegalkan kekuasaan dengan berbagai macam metode itu sebenarnya nggak akan jauh dengan gaya Firaun. Cuma Firaun guru besar itu aja. Yang lainnya kan masih kecil-kecil lah ya kan. Yang lain ngaku titisan apa, yang satu ngaku keturunan siapa, yang satu saya ini dititipi pesan, gitu-gitulah gitu. Tapi gayanya gaya Firaun sama. Karena Firaun ya gayanya, kalau Firaun langsung aja, udah nggak usah, aku aja Tuhan. Kalau yang lain kan masih ngaku, aku nih, ya gitulah ya kan ini. Kalau Firaun lah kelamaan, aku aja Tuhan gitu. Tapi Firaun memang ini juga tidak bicara dari nol, Ustaz. Maksud saya begini, kalau tiba-tiba gini, contohnya rakyatnya sengsara, umpamanya ya, Ustaz ya. Kemudian masyarakatnya tidak terlayani dengan baik. Oke, makan aja susah, keamanan masalah. Tiba-tiba rajanya ngaku jadi Tuhan. Percaya? Susah dipercaya. Tapi karena Mesir itu kaya. Mesir itu kaya sekali. Ya, kayaknya kita boleh buka, Sat. Buka salah satu ini, Sat. Pembahasan Quran, Sat. Salah satu yang menarik juga pembahasan tentang Fir'aun ini, Sat. Coba kita lihat ya. Surah Az-Zukhruf, Sat. Surah Az-Zukhruf. Zukhruf itu kan juga surat yang bicara tentang Fir'aun. Ada beberapa ayatnya. Coba lihat ya. Lihat umpamanya ayat yang ke-51. 51. Sastriku Az-Zukhruf 51. Surat ke-43 saya. 43. Iya, sebelum kita bicara saat gini. Sebelum kita bacakan. Kalau para ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah itu pelajaran. Ya, Quran sendiri bahkan mengatakan dia adalah ibrah. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah mengulangi dirinya sendiri. Kalau membaca kisah Fir'aun itu jangan ada dalam diri kita bahwa ini kisah Raja Mesir yang dulu yang nggak terulang. Nabi Muhammad saja ketika mendapatkan ayat tentang Fir'aun, kemudian Nabi Muhammad mendefinisikan Abu Jahal itu Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal ketika mati, Nabi Muhammad berkata, Allahu Akbar, hadza Fir'aunu hadhil ummah. Jadi di zaman Nabi Muhammad, Fir'aunnya namanya Abu Jahal. Tapi teman-teman jangan sembarangan. Ya, ntar nyari Fir'aun, kita cari Fir'aun abad ini siapa, jangan dulu ya. Hati-hati. Tapi maksud saya ingin sampaikan bahwa sejarah itu hidup di zaman manapun. Baik, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zukhruf 51. Wa nada Fir'aunu fi qaumi. Fir'aun itu bicara di hadapan masyarakat. Ini apa sih? Pidato apa ini? Ya kan? Pidato pemimpin tadi. Ini kan momentumnya kurang lebih kayak apa ya kan? Ini pidato besar ya kan, di lapangan besar di hadapan kaumnya. Qala ya qaum. Kakak Firaun. Hai kaum. Alaysa li mulku Misra. Tuh, jadi bukankah kerajaan Mesir punya saya? Itu pengakuan dia menunjukkan dia sangat kuat. Dari semua sisi, betul tidak? Secara militer dia kuat. Sehingga dia bisa ngakui. Gini. Presiden Indonesia. Ada nggak yang berani ngomong gini? Nggak ada. Bukankah Indonesia punya saya? Kan nggak ada kan, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena dia sadar dia nggak sekuat Firaun. Gitu ya. Kalau Firaun kuat sekali. Makanya kenapa dia ngaku Tuhan? Sekalian aja ngaku Tuhan lah. Biar sekalian legal gitu, ditancepin pakunya sekalian. Tapi lihat. Pengakuan itu bukan hanya masalah kekuatan. Tapi ini indikasinya kesejahteraan. Apa indikasi? Kalimat setelahnya. Wahadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai-sungai mengalir dari di bawahku ini. Ini ada 2 poin penting. Pertama, kayak kalau kita baca ayat Quran tentang surga itu selalu ada jannat tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi makanya Fir'aun pengen ngaku Tuhan tapi pakai isyarat ini gitu. Nampaknya Fir'aun tahu ini tentang tema surga. Jadi lihat nih, sungai-sungai mengalir di bawahku. Ini punya bukti bahwa. Tapi yang kedua, ini menarik juga menurut saya.
Dan ini sejak zaman dulu Fir'aun sampai zaman peradaban Islam, Ustaz. Bahkan setelah Rasul. Setelah zaman Rasul, bahkan setelah zaman sahabat di peradaban Islam belakangan itu Sungai Nil itu, Ustaz. Sungai terbesar yang di Mesir itu, Sungai Nil itu menjadi tolok ukur income negara dan kesejahteraan masyarakat di zaman dahulu. Makanya dulu, dan sampai sekarang masih ada, saya dengar bangunannya, tapi sudah tidak dipakai, ada mikyas itu. Jadi ada ukuran untuk mengukur, mengukurnya caranya adalah mengukur air Sungai Nil. Dengan diukur itu, begitu turun kita ngelihat mikyas seberapa, itu ahli tahu. Oh, tahun ini diperkirakan income negara sekian, ya kan, pendapatan per kapita sekian, maka berarti kesejahteraan sekian. Maka negara harus melakukan apa? Jadi dari dulu ternyata sungai di Mesir itu ternyata adalah merupakan tolak ukur kesejahteraan. Nah, jadi Fir'aun ingin menunjukkan, sejahtera toh kalian? Gitu kan? Sejahtera kan kalian ini? Lihat di sungai di bawahku nih, mengalir terus. Kan? Ini artinya tidak usah khawatir, kesejahteraan terus mengalir. Jadi artinya Fir'aun itu ngaku Tuhan nggak dari kosong. Gitu loh. Jadi maksud saya ini pelajaran ya buat siapapun yang mau jadi Fir'aun. maksud saya kalau Anda pengen rusak dalam kepemimpinan, ya jangan bicara dari kosong lah, ya kan gitu kan. Fir'aun saja nih yang paling zalim, yang paling togut, dia nggak bicara dari kosong loh. Dia mensejahterakan masyarakatnya, dia dia punya kekuatan militer, dia menjamin keamanan negara dan seterusnya. Nah, setelah itu ngaku jadi Tuhan. Nah, ini artinya bahwa Fir'aun ini, ya ini pelajaran-pelajaran luar biasa. Dan ini sebenarnya begini kan. Kalau Fir'aun ini oleh Quran, ini kalau kita punya waktu, kita bisa sampai subuh bahas Fir'aun. Kayaknya nanti ada pembahasan fase-fase hidupnya Fir'aun. Iya, nanti kita buatlah judulnya Lailah Ma'a Fir'aun. Satu malam bersama Fir'aun. Semalam bersama Fir'aun. Tapi memang pelajarannya luar biasa. Dan betul ya, kalau Fir'aun itu adalah puncak kezaliman. Kezaliman di sini kan bukan hanya semua kezaliman kan. Secara agama dia ngaku Tuhan. Ini kezaliman syariat luar biasa. Menzalimi syariat. Kemudian kezaliman terhadap masyarakat. Lihat perbudakan masyarakat besar Bani Israel itu. Ya, Bani Israel satu bangsa loh. Itu diperbudak, padahal dahulu Bani Israel yang dibawa Nabi Yusuf masuk ke Mesir, itulah yang mampu menyelamatkan Mesir dari kekeringan, dari kelaparan. Tapi kemudian dalam proses berikutnya, karena dia dianggap bukan orang setempat, akhirnya disingkirkan. Gitu kan? Kezaliman pada masyarakat, pada kemanusiaan bahkan. Ini juga kezaliman terhadap undang-undang peraturan. Dia nggak tersentuh hukum, wong Tuhan. Nggak tersentuh hukum. Termasuk dalam kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin tertinggi, kezalimannya luar biasa. Zalim sebagai seorang pemimpin. Jadi ini adalah puncak dari sebuah kezaliman. Makanya kalau kita mau belajar Fir'aun, sebenarnya kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala potret tentang puncak kezaliman. Kalau Musa alaihissalam adalah potret yang mampu meruntuhkan dan menutup kezaliman itu, maka maknanya adalah Quran sudah memberikan kepada kita panduan, baik, sezalim apa sih memang orang-orang yang ada hari ini? Sezalim apa sih memang pemimpin hari ini? Lebih zalim dari Fir'aun? Rasanya tidak. Kalau itu tidak mampu diruntuhkan, berarti memang level kita yang masalah. Kan gitu. Contohnya ada di Musa alaihissalam. Ini orang yang luar biasa yang Allah hadirkan dan mampu menjatuhkan puncak kezaliman. Nah, gitu Allah. Ini saya jadi bingung, kita perlu ada Lailah Ma'a Fir'aun atau Lailah Ma'a Musa atau Layali Ma'a Musa. Layali Ma'a Musa, Lailah Ma'a Fir'aun. Satu malam bersama Fir'aun, ada malam-malam panjang malam panjang tentang Musa. kisah Musa sendiri. Iya. Dan sebenarnya hal yang menarik juga kalau saya melihat kisah Musa dan Fir'aun, kita melihatnya mungkin hitam dan putih, ya, ada baik dan buruk. Tapi di sisi lain juga Musa itu sendiri juga dari kecil berada di lingkungan kerajaan. Artinya kan ini hal yang bahkan Musa itu juga mengakui wa ni'matun tamunnuha alayya
an abadta bani Israel. Musa mengakui bahwa ada nikmat yang diberikan oleh Firaun untuk saya, tapi juga Musa mengatakan bahwa hal yang sedikit itu tidak bisa menjadi justifikasi kejahatan yang kamu lakukan. Gitu. Jadi ada hal yang kalau kita kan biasa melihat ada orang berbuat jahat, nggak ada sedikit pun kebaikan di dia, atau ada orang kebaikan berbuat baik seolah-olah dia nggak punya sedikit pun kejahatan. Jadi ekspektasi kadang terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, terlalu tinggi, terlalu rendah. Ternyata di kisah Firaun dan Musa ini dipaparkan bahwa Musa masih mengiyakan bahwa Firaun waktu Musa masih kecil memberikan kebaikan untuk Musa, itu ada nikmat yang diberikan untuk Musa. Tapi kebaikan yang kecil itu tidak bisa melegitimasi, tidak bisa menganggap kejahatan besar yang dia lakukan itu oke-oke saja gara-gara kebaikan kecil yang diberikan kepada Musa. Betul, dan tapi ada hal yang bagus banget ya tentang tema apalah namanya, jasa lah ya, tentang tema jasa. Di dalam tema jasa itu kan, walaupun ini saat ini ada pembahasan yang ini bagus banget buat, sekali lagi semua bagus ya. Bagus banget tema ini. Nabiullah Musa kan itu diasuh dari kecil saat di istana. Jadi ya meminum air istana, makan makanan istana, memakai pakaian istana, tidur di istana. Jadi padahal itu anak Bani Israel yang tidak mungkin dia tinggal di istana, apalagi dia sangat dekat dengan puncak karena bersama istri Firaun. Ya. Nah, itu kan jasa yang ya Musa kan dari kecil, Ustaz. Dari kecil itu maknanya bukan pilihan Musa. Betul ya, bukan pilihan Musa untuk makan jasa Firaun yang nanti jadi musuh terbesar dalam hidupnya. Yang itu nanti dihabisi oleh Musa. Makan jasa ini PR sendiri. PR sendiri. Makan jasa ini memang PR sendiri. Coba kita lihat ya. Ini saya pernah mendengar dua tafsir. Dua tafsir tentang ketika Nabiullah Musa alaihissalam berdoa. Waktu disuruh berangkat oleh Allah. Musa berangkat bersama Harun. Sebelumnya Musa dulu. Musa berangkat kamu. Temui Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Fir'aun sudah melampaui batas tauhid. Musa kau berangkat. Kan Nabi Musa berdoa. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Haruna akhi. Dan seterusnya. Kalimat yang disampaikan oleh Musa di antara doanya adalah, ya Allah, lepaskan ikatan di lisanku agar mereka nanti paham apa yang aku sampaikan. Walaupun Musa juga meminta agar disertakan Harun, saudaraku. Ya, kenapa? Karena Harun ini yang akan menguatkan aku, dan disebutkan Harun punya kemampuan bicara lebih baik daripada Musa. Nabi Musa alaihissalam punya masalah, kan gitu ya. Nah, sehingga ketika melepaskan belenggu di lisan, itu ulama ada yang mengatakan menghubungkannya dengan kisah waktu masa kecil dulu ketika Musa memilih bara, sebenarnya diarahkan malaikat. Kalau disebutkan dalam kisahnya diarahkan malaikat karena pilihannya adalah makan kurma ya. Susu ya. Ya kan, sampingnya adalah bara api. Karena waktu itu Firaun marah besar karena ditarik jenggotnya. Dan hampir dibunuh, kemudian kata istri jangan dibunuh. Ini hanya anak kecil. Kalau tidak percaya anak kecil, sekarang tunjukkan ada satu bara api, satu makanan. Oke, lihat namanya anak kecil, dia akan memilih apa saja. Gitu. Tadinya dia udah mau ngambil makanan, tapi oleh malaikat dibelokkan ngambil bara api, dimasukkan ke mulutnya, kemudian mulutnya punya masalah sehingga sampai disebutkan Musa alaihissalam tidak mampu bicara. Tapi ada hal yang juga menarik, bahwa ada analisa yang juga menarik. Apa iya seorang nabi tidak bisa bicara dengan baik? Tidak mungkin, karena Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dia menguasai lisan kaumnya, bahasa kaumnya. Dan kenapa? Tujuannya agar nabi itu mampu menjelaskan pada kaumnya. Makanya kemudian masa iya gitu. Nah, makanya kemudian oke, kalau memang bukan karena lisan, cacat di lidahnya Firaun. Terus kenapa ada doa itu? Nah, ada yang menjawabnya kalau gitu itu faktornya adalah karena Musa punya dua masalah di hadapan Firaun.
Dan itu dua-duanya disampaikan dalam Quran. Masalah pertama adalah bahwa Musa pernah membuat kesalahan membunuh. Ya, tidak sengaja itu ya. Dan itu membuat dia dikejar dan mau dibunuh. Dia sampai lari ke negeri Madian. Nah, yang kedua masalah jasa itu. Masalah jasa itu. Dan ternyata betul-betul beban bahwa dia pernah berbuat salah. Walaupun ini bukan, Musa itu juga cuma dimintai tolong kan Ustaz? Ya kan, dimintai tolong oleh orang Bani Israel, ya, satu yang sedang dizolimi oleh orang asli Mesir, orang Egypt. Maka kemudian Musa membantu yang orang Bani Israel. Nah, dipukullah di dadanya, sekali pukul ternyata mati. Normalnya dipukul nggak mati gitu ya. Ini dipukul mati. Tapi kalau kita hubungkan dengan nanti dia di negeri Madian ngangkat batu yang tidak terangkat kecuali oleh 10 laki-laki, normal Ustaz. Masuk akal sekali pukul mati. Itu dia ngangkat batu, yang batu itu hanya bisa diangkat oleh 10 laki-laki. Nah, itu masuk akal sekali pukul mati itu orang. Matilah tuh orang, ya kan? Artinya Musa memang hanya membantu, dan itu pun juga melerai dan ini kan memukulnya dan dia mati. Itu kesalahan. Makanya sampai hari ini teori politik itu selalu gitu. Kalau ingin menguasai sang penguasa, caranya adalah pegang kartu trufnya. Kan gitu bahasanya. Ya kan, pegang kartu trufnya. Trufnya itu artinya ya titik lemahnya di mana, ini kamu punya masalah nih, macam-macam tak buka nih. Ya kan, udahlah kita cincai aja sama-sama kita jahat gitu kan. Ini metode Firaun udah lama. Jadi makanya saya bilang jangan nanggung kalau mau belajar politik sama Firaun sekalian. Itu levelnya tinggi. Nanti antum sejahteranya, nanti Anda sejahteranya kayak Firaun. Iya, jadi kalau nanggung tuh Zat, ya Allah itu sejahtera nggak terlalu, masuk neraka pasti, itu kan nggak enak ya kan. Ya, jadi kalau mau belajar langsung Firaun. Nah, waktu pembahasan tentang jasa, kan betul, itu diungkit betul oleh Firaun. Di surat Asy-Syu'ara, Zat. Nah, kalau kita buka surat Asy-Syu'ara Zat ya. Surat Asy-Syu'ara. Kan diungkit betul kan? Nah ini kita mulai Zat, ayatnya. Tadi saya ceritakan tadi itu. Anggaplah dari ayat 10. Asy-Syu'ara ya, teman-teman, surah Asy-Syu'ara ayat 10. Mulai ayat 10. Kita baca cepat ya ayat 10 ya. Lihat. Wa idznada rabbuka Musa. Ani til qaumadz zalimin, qauma fir'auna ala yattaqun. Musa, kau pergi. Kata Allah, pergi ke kaum zalim, kaumnya Firaun. Suruh mereka bertakwa. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Kata Musa, ya Allah saya takut. Orang saat seberani Musa itu takut. Sekali pukul mati, ya kan? Itu orang Bani Israel saat itu nakal kaumnya. Tapi kalau sama Musa ya takut juga. Tapi ternyata Musa itu punya rasa takut. Saat. Kenapa? Ini saking menunjukkan Fir'aun itu luar biasa kezalimannya. Oke. Ya Allah, aku takut mereka mendustai aku. Wa yadhiqu sadri. Sempit dada. Kalau udah takut tuh sempit dadaku. Wala yantaliqu lisani. Nanti aku nggak bisa ngomong lancar nih. Tuh, ini membuktikan tadi saya tafsir kedua tadi itu sebenarnya ada benarnya lah gitu ya, bahwa Musa sebenarnya masih bisa berkomunikasi sungguhnya, ya kan? Tapi rasa khawatirku yang berlebihan itu akan membuat sempit dadaku dan nanti aku tidak lancar bicara. Fa'arsil ila Harun. Ini ilmu public speaking. Public speaking, iya, jadi kalau udah ketakutan duluan, persiapan apapun katanya nggak ada gunanya di depan itu. Buyar ya. Iya. Nah, lihat ayat 14 lihat. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Aku ini punya dosa sama mereka. Betul Ustaz ya? Punya kesalahan. Makanya memang ya Ustaz ya, kita ini kalau mau bicara tauhid, mengalahkan tauhid itu memang perlu generasi, perlu pejuang-pejuang yang bersih dari kesalahan. Nabi Musa orang sehebat itu. Berarti dia nggak sengaja loh, membunuh itu bukan mau membunuh loh beliau. Tapi beliau mengatakan, aku punya dzam. Aku punya dosa sama mereka. Punya kesalahannya. Fa'akhafu ayyaqtulun. Saya takut mereka bunuh saya, karena saya pernah bunuh loh. Ini masalah. Ya, Zat? Hari ini Zat, kalau banyak orang-orang baik Zat. Itu kejahatan dia yang terekam di media,
di sosial media ataupun di internet itu diputar balikan. Kemarin saya ada isu ini, Ustaz. Jejak digital. Michael Jackson, iya, Michael Jackson ketika dia masuk Islam, Ustaz, itu kan ada yang macam-macam isunya. Dia ada yang bilang masuk Islam, ada yang bilang nggak masuk Islam. Tapi yang pasti adalah ketika isu dia masuk Islam muncul, bersamaan dengan itu dikeluarkan isu kalau dia pedofil. Selama ini isu itu kemana aja? Kenapa munculnya setelah ada masuk isu Islam. Michael Jackson masuk Islam? Jadi kayaknya gurunya Firaun ya, seguru juga kan? Iya, Zat. Makanya gini lah, Zat, kan antum bilang ya tentang kapitalisme, liberalisme, apalah namanya ya, belajar politik hari ini, kepemimpinan apa, nanggung loh menurut saya. Sini saya ajari di Quran, betulan kan Zat ya? Ini Qurani banget loh. Saya tunjukkan gimana caranya Firaun. Saya nggak ngajari antum jahat, enggak. Karena nanti pasti akan saya ajarkan pada Anda, ujungnya Firaun mati sengsara. Pasti saya ajarkan. Dan sebelum mati Allah siksa dulu. Bukan cuma ditenggelam di Laut Merah kan. Ya kan? Ada banyak siksaan yang sebenarnya teguran buat Firaun. Nah itu pasti akan saya sampaikan juga. Ya kan? Tapi nanggung lah belajar politik, kepemimpinan itu dari kapitalisme, dari liberalis, dari apalagi Yahudi. Nanggung. Firaun ini sudah contoh tertinggi. Gitu ya, ayo yang mau belajar. Ngeri, malam ini ngeri. Kayaknya hujan deras ini. Namanya Pharaoh leadership. Pharaoh leadership. Oke, lihat ya, kita lanjut ayatnya ya. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Kata Allah, enggak mungkin. Enggak mungkin kamu akan dibunuh. Pergi saja kamu berdua dengan ayat, membawa ayat kami akan bersamamu selalu mendengar. Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin. Datang aja ke Fir'aun, kemudian katakan kami berdua ini utusan Rabbul Alamin. An arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskan Bani Israel, kami akan bawa pergi. Jangan diperbudak lagi, kami akan bawa pergi dari Mesir ini. Apa jawaban Fir'aun begitu menghadap? Qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Fir'aun mengatakan, loh Musa, kan dulu kamu di istana kami yang didik. Waktu kamu masih kecil, masih walida. Dan kamu tinggal di sini loh bertahun-tahun, di istana ini loh. Sama kami tinggalnya, kami yang didik kamu loh. Ah ini masalah jasa di antaranya. Terus satu lagi, Zat. Ini ada kalimat tarbiyah loh. Alam nurabbika. Betul, Zat? Ya? Nurabbika dari tarbiyah kan? Tarbiyah. Jadi ada namanya tarbiyah Fir'auniyah, Zat. Tarbiyah Fir'auniyah itu ternyata memang juga digunakan untuk menjebak orang-orang besar di kemudian hari. Kan kamu saya loh yang ngajari dulu loh, ya kan? Yang ngasih beasiswa dulu. Dulu saya sekolahkan saya loh, ya kan? Dulu yang mendidik saya loh. Emang kamu ngerti gini-gini? Ngerti saya dulu mentor kamu. Iya. Ini namanya tarbiyah Fir'auniyah. Sudah ada kan? Jadi silakan dibuka Asy-Syu'ara ayat 18. Jadi Fir'aun itu juga punya kepedulian tentang tarbiyah, Zat. Iya. Tapi ternyata ini hanya untuk disebut nanti di kemudian hari ketika Fir'aun perlu menyebut-nyebut jasa. Alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Dan kamu di sini, kalau yang poin kedua itu adalah jasa. Zat. Kamu kan tinggal menghabiskan usiamu di sini bertahun-tahun. Itu masalah jasa. Nah makanya bagaimana mau mengalahkan Togut kalau dia makan jasa Togut itu? Bagaimana mau mengalahkan orang zalim kalau dia juga masih suka bagi-bagi sama orang zalim itu? Gitu, Zat. Nggak mungkin lah. Itu mustahil. Zat. Musa alaihissalam saja yang tidak sedang, kan ini kan bukan pilihan Musa sekali lagi. Musa yang terima saja itu. Ya. Nah, kemudian, dan betul saja, Zat, kekhawatiran Musa bahwa akan diungkit kesalahan saya, diungkit ayat 19. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Fir'aun ini dahsyat. Fir'aun itu dahsyat. Dia nggak akan menjadi penguasa sebesar itu kecuali memang dia pinter. Saya kasih jaminan lah itu. Tapi ini juga hebat juga sampai Fir'aun kan nggak bilang di sini kalau Musa membunuh seseorang, tapi dia masih pegang kuncinya, Zat. Iya, betul. Pengantar, keren, betul. Zen, ini tadabbur antum luar biasa. Iya betul. Hadirin, wa fa'alta, dan kamu melakukan. Fa'alataka, perlakuanmu itu. Jadi kau berbuat
melakukan perbuatanmu itu allati fa'alta, yang sudah kamu lakukan itu. Dan muter-muter kalimat fa'ala 3 kali. Itu nggak perlu dalam bahasa Arab. Pengulangan yang nggak perlu. Tapi pengulangan itu maknanya untuk menekan Musa. Masih ingat? Masih ingat ya? Gitu, Zat. Kamu pernah, masih ingat? Kamu pernah, dulu loh ya. Pernah loh. Itu diulang kalimat pernah dulu. Dia tidak sebut. Musa dia pikir, Firaun berpikir bahwa yang begini bisa menekan Musa ini. Jadi saya nggak perlu lagi nanti dialog tentang isi dakwahnya. Iya. Jadi ini juga pelajaran. Para dai, para penyeru kebaikan itu yang diganggu pertama bisa jadi bukan masalah kontennya. Karena kalau masalah debat konten, ya Firaun jelas kalah lah. Firaun jelas kalah, dia ngaku Tuhan aja udah salah itu. Kan? Dan Musa tahu persis siapa Firaun. Nah, maka caranya adalah yang ditekan adalah pribadinya. Cari kesalahannya, ya kan? Ungkit jasanya. Ya. Dan itu lihat fa'alta kallati fa'alta. Muter-muter ngomongnya kan. Kamu sudah melakukan sebuah perbuatan yang dulu kamu lakukan, ya, muter-muter. Untuk apa? Dan tidak disebut kata membunuh. Dulu kamu membunuh kan selesai enggak? Iya. Artinya lirik-lirikan, gimana? Selesai sampai sinilah ya, gitu kan. Wa anta minal kafirin. Berarti ini juga pesan juga mungkin bagi audiens yang dengar itu, pasti audiensnya mikir, wah kata Musa orang jahat juga ya. Iya, Zat. Padahal kalau disampaikan cerita sesungguhnya mungkin tidak sejahat yang dipahami oleh masyarakat. Gitu. Ini keren, Zat. Kalimat antum keren nih, tentang kejahatan Musa. Ini ilmu Fir'aun semua. Allah, Zat. Allah ya. Antum kalau pelajari satu persatu. Saya pernah baca tulisan bagus, Mas, analisa, Zat. Tentang Fir'aun ini dari sisi politik, Zat. Seorang doktor penulisnya, dia nulis tulisan ringkas lah, makalah itu Firaun itu benar-benar ahli di dalam komunikasi politik. Makanya tadi saya bilang, gimana kalau kita buat Pharaoh leadership, habis itu Pharaoh apa lagi? Itu saat politik communication lah itu. Government gitu. Pemerintahan Firaun. Enggak biar enggak nanggung saat belajarnya. Kalau belajarnya cuma kapitalis, liberalis, ya lah belum 100 tahun udah rontok, Ustaz. Firaun berapa lama coba? Betul kan? Firaun bisa lama sekali dengan kekuasaan yang enggak nanggung. Itu loh, ya kan? Mudah-mudahan malam ini kita tidak berbuat kesalahan, Ustaz. Memberi inspirasi kejahatan. Tidak, memang ini Quran, saya ingin sampaikan bahwa begitu dalamnya Quran. Dan ini kan sudah dikasih penawarnya. Penawarnya adalah Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Itu harus kita pelajari. Cuma kita ingin tahu seperti apa sih tabiat kejahatan itu. Tabiat kejahatan itu sehingga nanti kita tahu kalau ada sebuah kejahatan. Ya ini arahnya kemana, kita tahu arahnya. Lah Anda nggak lebih jahat dari Firaun lah. Anda ngaku jadi Tuhan nggak berani kok. Gitu kan. Nah itu ada tulisan bagus banget tentang bagaimana Firaun itu menguasai betul opini masyarakatnya. Menguasai betul tentang seluruh para punggawa di kerajaannya itu, bagaimana cara dia menguasai media itu jago banget. Jadi kalau hari ini kalau hari ini orang mau besar, mau menang, dia kuasai media, lah jagoan Firaun. Firaun udah lebih dulu. Lebih dulu, dia lebih jago. Firaun mengendalikan media itu lebih jago. Ya, itu boleh nanti kita coba lihat ya, nanti beberapa ayat ya. Bagaimana dia umpamanya mencoba untuk contoh gini, memutar balik fakta. Memutar balik fakta umpamanya. Dia putar balik fakta. Ketika tadi contohnya surat apa tadi? Contohnya tadi surat Asy-Syu'ara barusan lah. Iya. Itu kan dialog di depan banyak orang. Iya. Dialog depan banyak orang, kemudian dia membuat sebuah opini tentang Musa ini bukan siapa-siapa, ya kan? Bukan orang baik. Pertama dia bukan siapa-siapa. Iya, hasil didikan saya. Alah, dia itu murid saya, ya kan? Iya. Itu Allah dulu makan saya ngasih. Jadi ini bukan siapa. Satu yang kedua, ternyata dia bukan orang baik juga. Sudahlah, nggak usah bicara akhlak, ya kan? Iya. Ya, kamu akhlak aja nggak beres gitu, nggak usah urus. Jadi dan itu disampaikan oleh Firaun itu dengan berbagai macam bahasa.
Umpamanya tadi, kalau kita kembali ke surah Az-Zukhruf tadi, ayat 52. Fir'aun mengatakan begini, setelah dia ngaku bahwa Mesir punya saya, lihat sungai-sungai ini milik saya, dia mengatakan, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Coba sekarang kalian bandingkan. Baik siapa, saya atau orang hina yang nggak jelas ini? Lihat. Masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan dari Fir'aun. Dia pasti akan menjawab, oh Anda yang luar biasa. Siapa? Oh, ini cuma preman jalanan Musa ini. Ya kan, ini kan preman jalanan, teroris yang mengajak kita untuk radikal, ya kan. Ini apa? Yang di mobil kan ada ban, talinya, Taliban. Iya. Dan tolak ukur Fir'aun juga urusannya memang duniawi. Jadi memang yang selalu disuarakan oleh Fir'aun itu masalah duniawi kesejahteraan. Jadi tadi ya, siapa yang lebih baik? Saya atau orang hina yang nggak jelas ini? Nah, lihat ayat selanjutnya. Falaula ulqiya alaihi aswiratum min dhahab. Au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Coba, kalau betul dia nabi, kenapa dia nggak punya gelang-gelang emas? Coba Ustaz. Logika apa yang dipakai oleh Fir'aun? Paham Ustaz? Tapi diterima oleh masyarakat. Jadi karena gini, tidak tiba-tiba Fir'aun itu membangun logika bahwa pokoknya ini bukan nabi, enggak begitu. Dia bangun logikanya, dia kasih landasan berpikir masyarakatnya, terus dibangun sampai kemudian sampai pada kalimat yang bahkan tidak logis sekalipun. Coba kalau betul dia nabi, kenapa dia tidak punya gelang-gelang emas? Atau dia datang bersama malaikat? Kalau betul dia nabi. Sekarang oke lah kalau bersama malaikat oke. Tapi urusan gelang emas apa? Tapi itu logika sudah benar di mata pengikut dan rakyatnya Fir'aun. Kenapa? Karena sudah dibangun logika bahwa kalau namanya Tuhan mesti kaya raya. Kalau Tuhan itu kaya, maka nabi yang diutusnya mesti beremas-emas. Jadi kalau sekarang dia melarat, miskin, ya kan, malah itu makan dari istana saya, dari mana dia jadi nabi? Jadi dia jago saat menguasai opini, itu jago sekali. Itu kalau mau belajar tentang media, nah ini juga sama. Ayo kita belajar. Media. Iya, Zat. Itu juga penguasaan opini yang luar biasa, ya kan? Nah, begitu seterusnya. Dan bahkan kemudian Fir'aun itu ada ayat yang juga sangat unik, Ustaz. Tentang Fir'aun itu. Ini yuk kita buka Ustaz ya ayatnya. Coba kita buka ayatnya ya. Ya, Al-A'raf 131. Ini juga jagonya dia menguasai opini masyarakat. Gitu. Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhi. Jadi kalau sedang ada kebaikan di negeri itu, Fir'aun bilang, itu kita. Saya itu kan memang ahli dalam urusan ekonomi. Gitu kan. Urusan keamanan, kesejahteraan, politik, itu memang begitulah, kami selalu hadir untuk masyarakat, ya kan. Fir'aun itu dari dulu begitu bicaranya. Jadi kalau ada kebaikan di sebuah negeri, entah negerinya makmur, negerinya aman, negerinya maju, dia akan bilang, itu kerja keras kami untuk kalian. Ya kan? Qalu lana hadhi. Tapi lihat, wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa ma'ah. Ya kan? Kayak familiar. Lucu. Antum ketawa duluan ya. Lucu kan? Lucu. Memang bahas Musa Fir'aun itu indah. Lucu-lucunya ada juga. Ini politik lucu memang. Tapi kalau negeri sedang ditimpa keburukan, ya kan? Maka Fir'aun akan bilang, ini gara-gara sialnya nih, bawaan sialnya Musa dan anak buahnya. Kan gara-gara Musa,
ya melakukan teror di negeri ini, maka para investor tidak masuk. Gitu-gitu. Memang sudah dari dulu. Jadi kalau wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Jadi mereka mengatakan ini sumber keburukan ini, ekonomi jatuh, kepemimpinan nggak nyaman, ya kan, keamanan masalah, pertikaian masyarakat, apa-apa bla bla semua masalah itu. Mereka akan bilang ini kerjaannya Musa dan orang-orang yang bersamanya itu. Lihat bagaimana. Jadi sudah memang begitu, Ustaz. Begitu. Jadi muslimin itu memang begitu, siap disalahkan ketika negeri dalam keadaan buruk oleh para pemimpin yang tauhid, anak buahnya Firaun. Nah, jadi mereka ya memang sudah begitu ya. Adanya sudah begitu itu. Tapi ayat ini luar biasa di akhirnya itu ternyata memang innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Allah enggak bilang walakinnahu la ya'lam. Bukan Firaun, tapi masyarakatnya Firaun pun bahkan enggak mengetahui bahwa kesalahan itu iya. Iya, karena memang mereka ini sudah satu paket tuh. Iya. Jadi Firaun sudah berhasil menguasai masyarakatnya. Gitu. Dan masyarakatnya mengaminkan. Mengaminkan, Zat. Tapi gini, masa iya sih satu negeri nggak ada yang pinter? Apa jawabannya kira-kira, Zat? Iya. Jawabannya surat Az-Zukhruf lagi, Zat. Nah, buka lagi Az-Zukhruf tadi, Zat. Jawabannya Az-Zukhruf lagi itu. Az-Zukhruf itu ternyata memberikan jawaban. Ini adalah cara untuk menguasai masyarakat. Tapi gaya Fir'aun. Jangan ditiru. Tapi saya bacakan ayat yang bicara. Iya. Ya kan? Az-Zukhruf ayat 54. Lihat, Quran itu ajaibnya dengan satu kata, itu ternyata dia kunci segala hal. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Innahum kanu qauman fasikin. Nah, saya kasih matematika kepemimpinan tauhid. Ini ayat ini. Az-Zukhruf 54. Fastakhaffa qaumahu artinya adalah Fir'aun itu dari istighfaf. Dari kata khafif, kan? Istighfaf itu kan maknanya dia berhasil meremehkan, merendahkan. Apa yang direndahkan? Kalau istighfaf itu istighfaful uqul. Jadi dia Fir'aun itu berhasil menjatuhkan akal masyarakatnya. Membuat menjadi remeh akal masyarakatnya. Oke. Nanti kita tahu apa sebabnya. Kalau karena sudah berhasil meremehkan, merendahkan, menjatuhkan akal masyarakatnya, fa'ata'uh, maka masyarakatnya taat sama dia. Bahkan logika tidak masuk pun ditaati. Kayak tadi contohnya, apa hubungannya antara kenabian dengan gelang emas? Tapi karena sudah ringan otaknya, ya kan? Sudah sepele, apapun yang diberikan itu dimakan. Jadi cara untuk menguasai masyarakat adalah perbodohi mereka, buat mereka bodoh. Buat berpikir mereka itu remeh-temeh. Bagaimana bisa membuat masyarakat menjadi berpikir remeh? Penutup ayatnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Karena ini masyarakat yang fasik. Masyarakat itu kalau fasik, senang dosa, itu pasti otaknya encer, otaknya receh. Ya. Jadi orang tuh, masyarakat itu, siapapun orang yang senang dengan kefasikan dan dosa, pasti otaknya receh. Jadi kita balik hukumnya, Zat. Kalau otak orang receh, berpikirnya receh-receh, kecil-kecil, berarti dia adalah orang fasik. Karena orang-orang yang beriman tidak ada yang berpikir kecil, Ustaz. Walau dia mungkin orang miskin, tapi berpikirnya besar. Walau dia rakyat biasa, berpikirnya besar. Itu orang beriman. Begitu kan? Ya. Kita ini diajari untuk bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas, ya kan? Kalian harus bisanya apa sekarang? Saya ini terbaik malah dalam Islam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Dia berupaya untuk, saya nggak bisa nyumbang uang, tapi saya bisa ngajari Quran. Itu yang terbaik malah. Nah, seterusnya. Jadi orang terus berupaya untuk menjadi orang besar, berpikir menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ini enggak. Berpikirnya receh, ya kan? Jadi hati-hatilah teman-teman. Kalau punya generasi, punya anak-anak kok berpikirnya receh-receh gitu, coba harus khawatir jangan-jangan mereka adalah penggemar dosa.
innahum kanu qauman fasiqin. Karena mereka fasik, maka berpikir receh. Karena berpikirnya receh, maka mudah dikuasai tauhid. Karena apapun yang dilemparkan oleh pemimpin zalim, maka pasti orang-orang berpikir receh ini akan taat. Nah, ini matematikanya pemimpin tauhid. Az-Zukhruf 54. Dia dibacakan bukan untuk ditiru loh. Ya kan? Berarti difasilitasi mereka untuk berpikirnya receh. Sehingga nanti ketika apapun logika yang disampaikan, bahkan tidak logis sekalipun, akan diserap, akan diterima, dan mereka bilang, iya benar juga nih. Ada benarnya nih. Jadi apapun yang disampaikan. Nah jadi Fir'aun ini luar biasa. Pinter kan? Iya. Iya, pinter sekali dia. Nah, lanjut. Ya. Itu media, media itu sedahsyat itu dia menguasai, sehebat itu dia pegang supaya dia bisa berlaku apa saja sesuai yang dia inginkan. Ya, Masya Allah. Ini banyak pembahasan tentang Fir'aun, artinya kalau kita aplikasikan mungkin bisa ucapannya Imam Ghazali saja. Araftu syarra la lisyarri. Saya mengenal yang buruk itu bukan untuk yang buruk, tapi untuk preventif, untuk mempersiapkan kalau yang buruk ini datang, saya sudah punya tindakan yang harus saya lakukan untuk menghadapinya. Dan pendekatan ini ternyata ya ini sudah menjadi pepatah baik di timur ataupun di barat. Di timur orang bilangnya at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah mengulangi dirinya. Di barat orang history will repeat itself, sejarah mengulangi dirinya, dan orang nggak beriman pun mengakui ini. Dan ternyata yang dilakukan Fir'aun ini dilakukan oleh orang-orang pada hari ini juga. Caranya mirip. Jadi memang opini itu dibangun, bahkan hal-hal yang sangat bodoh sekalipun itu diiyakan gitu. Dan diberikan jawaban yang logis itu malah dimentahkan gitu. Dan itu terjadi juga. Iya, terjadi juga hari ini. Saya tambah sedikit. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 26. Ini ajaib nih. Aneh lagi nih. Wa qala Fir'aun dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Fir'aun berkata, biarkan aku, dzaruni, kalian tolong biarkan saya bunuh Musa. Supaya udah dia kalau memang punya Tuhan, betul dia nabi, biar dia berdoa pada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Saya khawatir, saya takut Musa ini mengganti agama kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad. Atau dia memunculkan kerusakan di bumi ini. Coba, ini jagonya dia dalam media. Coba lihat, kita analisa satu-satu. Coba kalimat pertama. Wa qala Fir'aun dzaruni. Kalau orang biasa Ustaz mengatakan biarkan udah tolong saya diizinkan ya. Saya izinkan saya bunuh Musa. Itu kan buat orang lain. Ustaz. Buat Fir'aun minta izin siapa? Tuhan minta izin. Iya. Bahkan kalaupun masyarakat tidak mengizinkan, kan dia bisa melakukannya. Iya. Oh dia tauhid, dia ngaku Tuhan. Pertanyaannya, kenapa dia keluarkan kalimat ini? Minta izin ke masyarakatnya, ke tokoh-tokoh di istananya. Fir'aun berkata, biarkan aku bunuh. Jadi zaruni, biarkan aku. Jadi jangan diganggu, saya jangan dihalangi. Zaruni itu kan artinya adalah biarkan dan jangan halangi saya untuk membunuh Musa. Ini Ustaz. Ini tadi saya bilang, ini Masya Allah. Inilah hebatnya Fir'aun di dalam membuat logika. Ustaz. Dia ingin dua hal. Ustaz. Satu, dia ingin mengatasnamakan rakyat. Oke, izinkan saya ya. Kalian izinkan saya ya. Ini atas nama rakyat. Yang kedua, Fir'aun pinter. Oh, Fir'aun jago kan, pinter dia. Ya. Fir'aun itu ingin supaya kesalahan ini bukan hanya kesalahan saya, tapi rata untuk kalian semua juga. Kan kalian mengizinkan saya. Jadi dari dulu itu memang rakyat hanya di atas namakan. Jadi memang perwakilan, diwakilkan. Padahal dalam ilmu fikih perwakilan itu harus amanah ini. Jadi biarkan aku itu memang Fir'aun ingin, sudah ya kalian sekarang izinkan saya berarti kan. Oh, Anda nggak usah minta izin pun Anda bunuh juga tuh Musa. Ya kan? Kenapa Anda tak lakukan itu? Karena Fir'aun ingin sekali Pak tadi. Bahwa artinya saya membunuh ini bukan saya loh. Yang bunuh bukan saya loh ya. Ini rakyat loh yang inginkan loh. Ya kan? Jadi mengatasnamakan rakyat untuk berbuat kejahatan. Itu dzaruni, kata dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah
dan biarin coba Musa berdoa pada Tuhannya. Ini kan aneh sebenarnya. Anehnya ketika coba Musa biar berdoa pada Tuhannya. Lihat, ini fenomena yang di depan mata kita pun bisa kelihatan. Di dalam ayat yang lain ketika terjadi musibah di Mesir kan Ustaz ya. Di mana Allah SWT mengirimkan beberapa musibah. Ya, dari mulai al-qummal wad-dhafadi' wad-dam, ya kan, yang kutu, yang katak, kemudian darah. Itu serem itu Mesir itu. Kan itu berkala terus-menerus sekian lama. Ya, air minum ini yang tema darah itu, air minum ini disebutkan dalam tafsirnya. Air minum ini di Mesir itu air jernih, begitu diangkat mau dituang jadi darah, dituang ke mulut mau jadi darah. Jadi mereka betul-betul tidak punya air bersih. Ya, yang kodok juga serem, Ustaz. Kalau kodok 1-2 masih indah suaranya. Mereka sampai di dalam istana ada katak. Buka apapun di bawah ini ada katak, di panci di bawahnya ada katak semua. Jadi serem sekali. Setiap kali terjadi musibah, kemana mereka pergi? Ke Musa. Musa, tolong dong doa sama Tuhan, meminta agar ini dibebaskan kita dari musibah ini. Tapi Musa orang baik saja, berdoa juga nih Musa itu. Berdoa pada Allah dan Allah kabulkan. Hilang. Mereka kafir lagi. Ya kan, datang musibah berikutnya, datang lagi ke Musa. Pokoknya gini, mereka itu orang yang tidak tahu malu. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya hati kecil mereka mengakui sebenarnya ini orang benar, ini orang baik. Yang kalau dia doa dikabulkan. Jadi kalimat yang di ini, yang di surat Ghafir 26 yang kita baca ini, wal yad'u rabbah, sebenarnya Fir'aun pun tahu, ini kalau Musa doa betul sama Tuhannya, selesai juga kita nih. Tapi kan namanya kalimat media harus begitu. Ya kan? Walaupun tahu ini kalau betul dilakukan Musa, selesai juga kita nih, ya kan? Nah, kalimat berikutnya, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Kata Fir'aun, aku takut Musa ini bisa mengganti agama kalian nih. Jadi berarti dia kesankannya bahwa agama yang benar itu agama kalian. Dan Musa ini datang sebagai sesuatu, membawa sesuatu yang baru, yang tidak dikenali oleh masyarakat ini. Ini juga bahasa-bahasa Fir'aun ini. Jadi Islam ini datang, tapi dipotretnya sebagai hati-hati loh, ini barang baru loh. Jangan ini sampai tradisi kita, ya. Jangan sampai dia merusak tradisi nenek moyang kita. Bahaya nih. Itu, dan dia terakhirnya au ayyudhira fil ardil fasad. Atau saya takut juga nih, ini Musa nih akan berbuat kerusakan di bumi. Yang rusak siapa? Tidak ada kerusakan yang melebihi kemusyrikan. Siapa yang berbuat kerusakan? Fir'aun. Tapi data itu dibalik. Siapa yang rusak? Anda yang rusak. Padahal yang rusak yang nuduh. Nah, itu juga gaya komunikasi Fir'aun. Kayaknya udah ini saat kita ini udah ngomongin Fir'aun dari tadi. Ini kan? Iya, harus ada kelas Musa sendiri nih. Ini kelas Musa sendiri. Untuk kan dalam sejarah, Musa ternyata Firaun itu sekian tinggi kekuasaannya dan sampai dia pada level mengaku Tuhan itu pun ternyata runtuh oleh Musa. Berarti kita juga harus ada kelas Musa yang bisa meruntuhkan bangunan Firaun ini. Betul, Ustaz. Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah nanti kita bicara. Ini kan cuma juga tidak semua, Ustaz. Ini juga bicara tentang sebagian Firaun. Tapi sekali lagi ketika Firaun itu diungkap dalam Quran dalam jumlah yang sangat banyak. Dan Nabi Muhammad pun bahkan juga dengan para sahabat pun menyampaikan tentang Fir'aun. Bahkan tadi itu Abu Jahal mati oleh Nabi disebut ini Fir'aunnya umat ini. Itu kan artinya memang kita juga harus mengetahui itu. Kita harus belajar tapi dengan ilmu yang benar ya. Jadi jangan kemudian itu hanya dipakai untuk main-main. Karena ini bukan permainan. Karena ini adalah ayat, ini adalah kitabullah hudal linnas hudal lil muttaqin. Nah itu makanya kita ketahui, tadi seperti yang antum sampaikan, kita ketahui kejahatan ini bukan untuk berbuat jahat. Tapi supaya kita bisa berhati-hati dan jaga diri saat kejahatan itu ada. Oh kita tahu. Bahkan poin penting berikutnya adalah kita tahu solusinya. Karena Fir'aun itu penawarnya adalah Musa. Sudah. Kalau gitu kita lahirkan generasi seperti Musa. Baik, Ustaz. Ini kita sudah berada di jam 9.37, ada sesi tanya jawab ya. Iya, bisa sih gitu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab 20 menit terakhir ini. Baik. Ya, terima kasih Ustadz
Budi dan juga Ustaz Fitrian serta para peserta, Bapak Ibu yang semangat sekali sepertinya malam hari ini. Tadi saya ditanya sama panitia, ini judulnya apa ya? Mungkin judulnya 1,5 jam bersama Firaun tadi seperti disampaikan. Karena ternyata banyak sekali apa yang kita lihat, realita di masyarakat itu sudah dipraktikkan ya oleh Firaun, atau jangan-jangan mereka berguru ke sana ya. Mereka mempelajari Al-Quran juga, akhirnya menjadi tanda kutip seperti yang disampaikan Ustadz tadi itu. Baik, dan memang harus ada penawarnya, harus ada solusinya, berarti harus ada nanti juga kajian tentang Musa alaihissalam. Begitu Ustadz ya. Oke. Ya, untuk pertanyaan audio, oke. Untuk pertanyaan audio dan juga untuk pertanyaan Q&A nanti akan kami bacakan. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, bagi yang juga ingin menjadi bagian ya dari pembentukan peradaban kita melalui Madrasah Al-Fatih di Bogor yang dibina oleh Ustadz Budi Azhari, Anda bisa mengirimkan ya wakaf terbaik Anda melalui rekening Masjid Al-Irsyad yang kami hadirkan di layar Anda masing-masing saat ini. Bank Muamalat nomornya 7020035120 ya, seperti yang kami hadirkan atau tayangkan di layar Anda masing-masing saat ini atas nama Masjid Al-Irsyad Surabaya. Ya, untuk yang sudah ataupun yang belum tentunya ya, yang sudah alhamdulillah bisa dilanjutkan kembali wakafnya. Kemudian juga insya Allah kita nanti hari Selasa dan Rabu, pekan yang 2 hari lagi ya, 22 Juni dan 23 Juni insya Allah bersama kembali dalam program Madrasah Sirah edisi yang ke-27 dengan tema Jalan Terjal Menuju Hunain bersama Ustadz Asep Sobari LC, pendiri Sirah Community dan juga narasumber Madrasah Sirah Masjid Al-Irsyad Surabaya. Dan di hari Kamis masih bersama Ustadz Asep Sobari ada program kajian keluarga tentang potret keteladanan generasi tabi'in bagian yang ke-14 akan membahas tentang Sufyan Ats-Tsauri, puncak kezuhudan dan paradigma ekonomi salaf. Hari Kamis jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi yang belum mendaftar silahkan Anda bisa daftar, ada info pendaftaran yang kami tayangkan di layar Anda masing-masing, baik untuk Madrasah Sirah ataupun juga kajian keluarga. Oke, yang sudah raise hand, angkat tangan, silahkan konfirmasi ke admin kajian sehingga bisa kami sapa. Dan jangan lupa pertanyaannya karena waktu kita juga terbatas, langsung to the point ya. Ada, siapa ini? Nani ya, Ibu atau Mbak Nani yang sudah mengangkat tangan, raise hand. Silahkan di unmute Zoom-nya. Assalamualaikum, Ibu atau Mbak Nani. Ya. Ibu Nani. Oke. Baik, kita gimana? Pertanyaannya berbeda ya. Oke. Yang lain yang sudah mengangkat tangan silahkan ya. Ada banyak ini tapi belum ada yang konfirmasi. Saya khawatir nanti ternyata tadi salah ngechat ya atau mungkin keklik gitu. Kalau gitu saya beralih ke fitur Q&A. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke admin kita malam hari ini. Oke. Dari Ibu Aidah. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Semoga Ustadz Budi Azhari dan Ustadz Fitrian diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Bertanya tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa tadi tentang jasa, berarti Ustadz, seorang da'i itu harus terbebas, apakah seorang da'i itu harus terbebas dari penguasa ya, supaya ketika mengatakan yang hak itu tidak terpengaruh oleh siapapun. Kemudian yang kedua, begitu juga seorang guru harus ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada santrinya. Jangan kayak Fir'aun tadi ya, diungkit-ungkit gitu maksudnya. Jangan ada ungkapan, itu kan karena saya, dia bisa seperti sekarang gitu. Apa betul seperti ini Ustaz? Ya, pertama begini, kalau babnya adalah kita harus menghindari penguasa. Itu kalau babnya adalah menghindari penguasa atau menghindari kekuasaan dalam makna 100% tidak. Mengapa? Karena tetap bahwa
Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan tentang pentingnya sekelompok orang yang harus menasihati penguasa. Kan tidak kemudian malah ditinggalkan untuk orang-orang yang fasik umpamanya atau orang kafir. Atau kemudian meninggalkan kekuasaan. Loh, kita ini malah disuruh mengambil kekuasaan. Gitu ya, Muslim itu begitu, karena bahkan para ulama sudah katakan ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan pedang yang tidak bisa diselesaikan oleh Quran. Gitu ya. Artinya memang itu memang semua ada ruangnya, karena itu semua syariat. Pedang ya syariat, ini syariat, Quran ya syariat. Maknanya apa? Karena Quran juga mengatur tentang kepemimpinan. Hadis Nabi juga menyampaikan tentang hal itu. Mengapa? Karena tujuannya supaya kalau kepemimpinan di tangan orang baik, harta di tangan orang baik, kan kemudian itu adalah menjadi senikmat-nikmatnya harta. Nah, disitulah maka maknanya bukan menghindarinya. Tetapi kalau tadi kisahnya adalah bahwa kalau kita ini adalah orang yang menyatakan diri mau dengan bahasa hari ini umpamanya jihad siasi. Gitu. Oke, kita mau berjihad, tapi dari dunia politik kepemimpinan, umpamanya jihad siasi. Oke, bagus. Tapi kemudian apa targetnya, apa keinginannya? Kalau targetnya besar, keinginannya besar, tegakkan syariat ini, itu artinya Anda akan berhadapan dengan tauhid-tauhid yang memimpin, umpamanya gitu ya. Dengan orang-orang yang tidak suka dengan syariat ini, maka kalau yang bisa menghadapi pemimpin-pemimpin zalim seperti Fir'aun itu, maka harus orang seperti Musa dan Harun, di mana tidak mudah bahkan buat seorang Musa yang sebenarnya tidak sedang mengemis jasa. Bahkan itu didapatkannya sesuatu yang terpaksa dia dapatkan dari kecil didapatnya. Dan itu ternyata pun masih diungkit. Artinya maknanya begini, itulah mengapa di dalam sejarah Islam ada sebagian para ulama-ulama itu ada yang bahkan rela untuk dipenjara, rela untuk dihukum gara-gara dia lari dari para pemimpin. Diangkat jadi hakim nggak mau, diangkat jadi qadhi nggak mau. Termasuk sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar namanya itu lari ke Mekah nggak mau jadi hakim. Itu pilihan-pilihan. Dan umpamanya gini, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala itu memfatwakan bahwa menerima hadiah penguasa haram hukumnya. Itu Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita bahas dalam kitab fikih, ya kita buka dalam kitab fikih, ada pembahasan gini, umpamanya gini, saya sama Ustaz Fitrian berteman sudah lama. Suatu hari Ustaz Fitrian ini jadi presiden. Oke. Karena kita berteman sudah sangat lama, kemudian ya kita sudah saling bertukar hadiah, biasa namanya teman. Tapi ketika sekarang Ustaz Fitrian jadi presiden, ulama membahas, ada yang salah satu fatwanya begini. Maka Budi Azhari tidak boleh terima hadiah dari Ustadz Fitrian sepanjang dia jadi presiden. Nanti kalau sudah selesai jadi presiden, maka tukar hadiah kita lakukan lagi sebagai seorang teman. Sampai ada yang segitu hati-hatinya. Jadi artinya teman-teman rahmati Allah, ya memang ini PR-PR besar, ya makanya bagaimana mau memperbaiki sebuah negeri, bagaimana mau membuat sebuah perlawanan dalam perjuangan menegakkan keadilan, melawan kebatilan dan para pengikut kebatilan, sementara tangan kita kotor. Ya, maka yang kotor tidak akan bisa membersihkan. Gitu ya, yang kotor tidak akan bisa membersihkan. Nah, itu poin satu. Dan poin kedua tentang pendidik benar, ya kan? Pendidik kan benar, bahwa dia tidak boleh. Namanya mendidik itu tugas saya diperintah Allah dan Rasulnya untuk menjadi pendidik. Ya, jadi kalau antum jadi orang besar, antum jadi orang hebat, ya bukan juga karena saya juga. Ada banyak orang lebih alim daripada saya, lebih soleh daripada saya, ya kan? Tapi kemudian kenapa saya? Itu umpamanya gitu. Kenapa di tangan saya antum jadinya? Umpamanya. Padahal kalau bicara kepintaran ada yang lebih pintar, bicara kesolehan ada yang lebih soleh. Berarti menunjukkan bahwa itu merupakan nikmat, keberkahan, taufik dari Allah SWT. Sudah nggak usah ngaku-ngaku, ya kan? Bahwa alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Ya, bahwa kita pernah mengajarkan abatasa ke orang yang luar biasa ini. Nah itu jadi sehingga tadi kalau tadi kan Fir'aun, tarbiyah Fir'auniyah tadi. Alam nurabbika fina walida itu. Dan itu ternyata konsepnya memang masih dipakai. Saya pernah, saya pernah dialog dengan seseorang lah di negeri ini. Dan kemudian dia bilang ya sekarang ini memang yang mengkhawatirkannya adalah orang-orang yang sebenarnya pelaku-pelaku jahat di sebuah negeri, termasuk di negeri ini pun.
itu menganalisa itu bukan hari ini. Bahkan sejak dia masih muda itu udah dianalisa calon orang besar. Calon orang besar nih. Begitu calon orang besar, calon pemimpin besar itu dipepet dari sekarang, dipepet, didekati, kalau mau sekolah disekolahkan sampai setinggi-tingginya. Gitu. Sampai kemudian disadari atau tidak disadari, ya kan? Suatu hari kemudian wah ternyata sudah banyak makan jasa orang ini. Begitu betul jadi pemimpin, orang ini datang. Kan? Nah, alam nurabbika fina walida. Nah, gitu Ustaz. Iya, kan saya sudah didik kamu dari awal dulu ya. Nah, itu kalau itu tarbiyah Firaun ya. Ini luar biasa, Ustaz. Dan saya juga kepikiran ini, Ustaz. Seandainya tadi di awal disebutkan bahwa memang perlu ada orang-orang yang mengajak kebaikan, baik di lingkar manapun, sampai di lingkar kepemimpinan seperti Fir'aun ini harus ada yang mengajak. Tapi juga kita perlu ingat bahwa orang-orang yang berada di lingkaran itu harus punya sosok di luar lingkaran itu yang seperti Harun. Mungkin bisa narik dia. Jadi dia boleh di dalam, tapi dia harus punya teman yang dia percaya kepada teman itu, Harun akhi, yang seperti saudara saya sendiri, yang bisa menarik dia kalau dia terlalu lama di dalam, tarik lagi keluar, bisa diingatin. Iya. Iya, saat insya Allah nanti kita bermalam-malam bersama Musa. Ini kan semalam bersama Fir'aun. Tapi ada satu juga di Quran, Allah SWT menyampaikan juga dalam surat Ghafir tentang disebutnya sebagai mukmin ali Fir'aun. Kan ada satu orang beriman yang diungkap oleh Quran dengan cara sangat misterius dan sangat unik. Allah tidak menyebutkan namanya, bahkan juga tidak jelas siapa orang ini sebenarnya. Ulama juga tidak sepakat siapa orang ini. Itu bisa bicara dengan tanpa takut, tanpa penghalang, di depan Fir'aun, depan semua punggawanya, di dalam istana, berdakwah tentang Islam. Panjang lebar dia bicara. Coba. Makanya disebutnya mukmin al-Fir'aun. Ini keluarga Fir'aun tapi dia beriman. Dia yaktumu imanahu, dia menyembunyikan keimanannya. Kalau Musa nggak berani bicara sepanjang itu, langsung dicekat, kan? Harun cut, nggak mungkin. Tapi ini Fir'aun nggak berani memotong pembicaraan, Ustaz. Ini pentingnya orang dalam. Pentingnya orang dalam. Syarat sukses kan 3, Ustaz. Oh gitu. Biar doa orang dalam. Ini orang dalam makna mulia kan, ya kan? Yes. Orang dalam ini. Pentingnya orang dalam. Kalau bicara dia bahkan Fir'aun aja nggak berani nyetop. Nah, yang begitu, maksud saya gitu, yang posisinya itu ya dimanfaatkan dong. Kalau Anda punya posisi itu, manfaatkan. Oh, itu dipuji oleh Quran. Orang itu dipuji oleh Quran. Masalah nama nggak usah disebut. Tapi dia terus berkarya, menasihati, bahkan menyampaikan dakwah dan seterusnya. Karena saat dia bicara, bahkan pemimpin zalim ini pun nggak berani memotongnya. Oke, intinya adalah yang punya kemampuan, yang punya posisi itu, ayo manfaatkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Karena memang biasanya orang dalam itu tidak disebutkan namanya, ya. Sampai saat ini pun kita nggak tahu siapa orang dalam itu, ya, di tempat kita ini. Oke, satu lagi pertanyaan, karena waktunya sangat terbatas sekali. Ini mohon maaf yang sudah angkat tangan banyak sekali. Pertanyaan yang bisa kemudian kita sapa Pak Neri Herwandi, ya. Neri Herwandi, Bapak atau Ibu ini ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana Bapak? Bandung. Posisi di mana? Di Bandung. Di Bandung. Oke, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tidak nyambung boleh nggak dijawab. Mengenai perjuangan tadi yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada meruntuhkan Fir'aun. Tetapi juga saya teringat analisis dari Syekh Munir Godban kepada sirah Nabi Muhammad, Ustaz, bahwa ada tahapan di mana Syekh Munir itu menyebutnya siriyatu dakwah, siriyatu tanzim, ya. Nah, apakah hal seperti itu masih relevan, Ustaz, analisis seperti yang Syekh Munir itu katakan di zaman kita berdakwah sekarang ini? Jadi ada siriyatu
Syariatu apa ya? Syariatu Tanzim dan Syariatu Dakwah, kemudian Jahriyatu Dakwah, Syariatu Tanzim yang seperti itu Ustaz. Ada 5 kalau saya tidak salah. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Ya, saya tangkap. Jadi Saduna saya jawab Ustaz ya. Jadi pembahasan para ulama tentang tema sirriyah dan jahriyah, dari itu ada pembahasan, saya menurut Qutban juga menulis itu dengan detail, di antaranya di dalam bukunya Al-Manhaj Harafi. Dan pembahasan tentang sirriyah, jahriyah itu para ulama sejarah lain pun membahasnya. Dan pembahasannya salah satu tulisan, saya lupa siapa yang menyampaikan, mengatakan bahwa sesungguhnya tema sirriyah itu akan terus ada sampai akhir zaman. Karena ini bukan syariat yang dihapus. Dan itu nyata. Sirriyah dan jahriyah itu nyata. Sekarang begini. Kalau muslimin memiliki perencanaan di internal muslimin, kan tidak mungkin dibuka. Tidak mungkin dibuka. Kalau kemarin kita di Masjid Al-Irsyad Surabaya juga saya membahas tentang tema Palestina. Wah, itu kalau sudah seperti itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin perencanaan muslim itu dibuka. Kok dibuka? Bocor saja tidak boleh. Maka harus sangat dijaga. Security-nya berlapis muslimin memilikinya. Ya, kemarin kita sudah bicara tuh. Bahkan teman-teman di Gaza, para mujahid itu mereka punya pemancar sendiri, BTS sendiri. Mereka tidak mau, saking tidak maunya. Apa tidak bisa dijebol? Bisa dijebol. Buktinya webnya Al-Qassam juga dijebol juga akhirnya. Walaupun tapi saling jebol ya, biasa kan, saling jebol. Ini mujahid juga berhasil jebol dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa pasti akan selalu ada yang sirriyah, selalu ada yang rahasia di muslimin. Nabi Muhammad SAW itu sirriyah sebenarnya bukan hanya di Mekah. Kalau di Mekah itu memang secara besar, secara umum sirriyah selama 3 tahun. Jadi Nabi bahkan tidak berdakwah secara terbuka, tidak ceramah di depan umum selama 3 tahun. Tapi kemudian bukan berarti di Madinah sudah tidak sirriyah. Ada. Cuma levelnya beda-beda. Contoh, saya berikan contoh. Coba lihat kisah, ini saya kasih 2 contoh ya, saya penutup. Lihat kisah ketika ketika suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah putrinya yang juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu melihat ada tumpukan barang yang sudah rapi, maka Abu Bakar tahu bahwa Rasul mau pergi. Anehnya, Abu Bakar kok tidak tahu? Orang terdekatnya. Ini aneh nih. Aneh kalau Rasul pergi, Abu Bakar tidak tahu, itu aneh. Maka kemudian Abu Bakar nanya ke putrinya, Rasul mau pergi? Kata putrinya, iya, wahai ayah. Kemana? Kata Aisyah, saya juga tidak tahu. Saya hanya diminta untuk menyiapkan barang untuk kepergian begini. Nah, itu tahukah itu peristiwa yang Nabi merahasiakan, dirahasiakan bertahap, dan itu nanti rahasianya Ustaz, levelnya adalah muslimin di satu negeri. Itu Madinah, musliminnya, ya Nabi punya rahasia untuk seluruh muslimin bahwa, wahai muslimin, kita akan pergi untuk Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tapi tidak boleh bocor sama sekali. Makanya budak wanitanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang membawa surat dan itu nanti pasti akan bocor, itu langsung turun wahyu dan dikejar, harus ditangkap untuk dikembalikan dan diambil surat yang akan membocorkan itu. Saking bahwa ini artinya rahasia levelnya level negeri dan yang tahu hanya boleh muslimin. Itu ada strategi. Oke. Ada rahasia itu yang tahu bahkan hanya orang sangat dekatnya Nabi. Sahabat itu sering mengatakan begini, kami melihat Rasul Abu Bakar Umar jalan. Rasul Abu Bakar Umar duduk. Rasul Abu Bakar Umar masuk kebun. Rasul Abu Bakar Umar keluar dari kebun. Bertiga Rasul Abu Bakar Umar. Tapi sahabat tidak tahu yang dibicarakan apa sebenarnya. Mereka sedang membahas apa. Tapi karena masalah, karena memang itu memang lapis-lapis. Nah, Nabi itu punya lapis-lapis. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita tahu bahwa bukan hanya bicara tentang al-haq, tapi ada strategi yang hak, yang benar untuk menegakkan al-haq. Nah, itu yang harus kita pahami dan artinya bahwa dia berjalan sesuai dengan asal tidak melanggar syariat. Asal tidak melanggar syariat, bahwa kaidah tentang sirriyah, jahriyah,
Itu kaidah yang terus berjalan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini luar biasa, Ustaz. Di malam ini kita belajar tentang Fir'aun dan bagaimana Fir'aun menguasai opini masyarakat yang begitu banyaknya dan bisa menganggap apa yang baik sebenarnya itu menjadi buruk di mata masyarakat, dan sebaliknya hal yang buruk itu bisa menjadi baik. Dan Fir'aun berani menuduh di depan masyarakat bahwa Musa membunuh seseorang, dan masyarakat bisa lupa bahwa Fir'aun sudah yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'ahum, yang sudah membantai, bukan membunuh lagi, membantai banyak sekali anak-anak. Tapi masyarakat itu bisa lupa bagaimana perbuatan Fir'aun, dan Fir'aun bisa mengingatkan bahwa Musa punya perbuatan juga. Ini Masya Allah, ada banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari di sini, baik ilmu kita secara untuk level besar makro, pembahasan tentang negeri ini, ataupun sampai level terkecil kita sebagai guru. Kalau kita sebagai guru, apakah kita berharap jasa dari murid, kita menyebutkan jasa kita kepada murid, itu ternyata ada Fir'aun kecil juga dalam diri kita. Jadi ini pembahasan Musa dan Fir'aun, terutama pembahasan Fir'aun yang kita kaji pada malam ini, memberikan banyak sekali ilmu buat kita, baik secara dalam hal besar, bagaimana Fir'aun mengelola negara, dan sampai mungkin pada level terkecil apakah ada sifat-sifat Fir'aun dalam diri kita masing-masing. Mungkin Ustaz, mungkin ada terakhir untuk penutupan, karena sudah mau jam 10. Sudah hampir jam 10. Jazakumullah khair. Teman-teman semuanya, kita belajar tentang Fir'aun sebagai puncak kezaliman dan puncak tauhid yang melampaui batas, supaya kita tahu bahwa al-batil itu akan terulang di setiap zaman, mungkin mirip, mungkin sama. Ya, kemudian setelah itu yang paling penting buat kita adalah setelah kita menganalisa penyakitnya, kita harus tahu penawarnya. Kita harus mengerti obatnya, maka insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk mendapatkan penawarnya. Siapa tahu kemudian lahir Musa yang terlahir dari rumah-rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Demikian, terima kasih banyak kami dari studio yang ada di Depok. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, teman-teman, saudara-saudara semuanya yang sudah hadir di sini, dan juga terima kasih jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza atas semua wakaf yang sudah kita lakukan. Semoga Allah senantiasa mengalirkan pahalanya untuk kita sekalipun nyawa sudah tidak di badan. Demikian, kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan kami kembalikan